Assalamualaikum teman-teman semua. Teman-teman, ada alat yang sering dipakai oleh para pengrajin perak untuk menghaluskan barang yang mau dipoles. Jadi sebelum dipoles biasanya perhiasan itu namanya akan dihaluskan dengan amplas. Dan kali ini saya akan menerangkan bagaimana cara membuat alat yang namanya ban amplas. Contohnya adalah seperti ini. Di video ini saya akan terangkan bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara mengelemnya, dan bagaimana cara memotongnya. Jadi saksikan terus video ini sampai akhir, dan jangan lupa subscribe video ini supaya lebih besar dan lebih bermanfaat untuk para pemula yang ingin belajar bagaimana membuat perhiasan sendiri. Teman-teman sekalian, biasanya ban karet amplasnya itu bisa dibeli di toko seperti ini. Ini bannya ini saya beli di toko. Ini biasanya harganya sekitar tidak sampai 5.000 per bijinya. Tetapi kalau di toko tidak ada, teman-teman bisa buat sendiri dari ban karet seperti ini, dari karet sandal bekas. Ini juga bisa kita manfaatkan untuk membuat ban amplas ya. Sebenarnya materialnya sama, antara yang beli di toko dengan material yang untuk sandal itu sebenarnya sama-sama dari karet yang cukup bagus untuk membuat ban amplasnya. Kalau membuat ban amplas teman-teman sekalian, kalau yang beli di toko biasanya yang seperti ini itu diameternya sekitar 8 cm. Tetapi dalam praktek mengamplasnya itu kita membuat besar diameternya itu sesuai dengan kebutuhan. Kalau barang yang mau diamplas itu kecil, teman-teman bisa membuat lebih kecil. Contohnya seperti ini, contohnya ban amplas dengan diameter yang kecil, tergantung kebutuhan. Jangan semua barang baik besar atau kecil, barang perhiasan baik besar atau kecil, untuk mengamplasnya menggunakan ban yang besarnya sama, yang diameternya besarnya sama. Jadi usahakan teman-teman kalau mau membuat ban amplas atau membuat roda amplasnya, sesuaikan dengan kebutuhannya supaya barangnya waktu diamplas itu tidak rusak atau terlempar waktu di amplasnya. Tetapi teman-teman, kalau misalnya di toko penyedia alat-alat kerajinan perhiasan tidak ada yang menjual ban amplas seperti ini, teman-teman bisa membuat sendiri dari bekas sandal jepit seperti ini. Itu bisa dibuat. Untuk membuat lubangnya kita gunakan besi bulat, besi seperti ini teman-teman, yang diameternya sekitar 6 mm. Jangan lebih besar dari 6 mm, nanti kalau lebih besar juga tidak bagus. Jadi usahakan sekitar 6 mm diameter besi yang kita gunakan. Setelah lubangnya siap teman-teman, kita masukkan ke rotor dari mesin dinamonya. Kita masukkan seperti ini, masih dalam keadaan tidak bulat teman-teman. Sekarang kita akan bulatkan seperti memakai mesin dinamo seperti ini. Kita masukkan ke rotornya seperti ini teman-teman. Untuk memotong karetnya teman-teman, kita gunakan alat seperti ini. Jadi kita buat dari paku biasa, itu kita runcingkan seperti ini. Kita runcingkan saja seperti ini. Jangan memakai alat seperti plat yang gepeng teman-teman, yang pipi.
Tapi budang yang lancip seperti ini lebih tajam, untuk lebih gampang dan tajam untuk memotong karetnya. Setelah kita potong pakai besi yang runcing tadi teman-teman, seperti ini bentuknya, dan pinggirannya ini yang akan kita pasangi amplasnya ini tidak rata teman, belum rata, jadi kita harus ratakan kembali. Untuk meratakan ini teman-teman, untuk meratakan permukaan ban amplasnya, teman-teman bisa pakai kikir yang sudah dipakai tapi pinggirannya ini masih tajam. Setelah kita ratakan dengan kikir bekas tadi teman-teman, bentuknya akan seperti ini, sudah rata permukaannya, dan ini bisa kita pasangi kertas amplasnya. Bagaimana cara memasangnya nanti saya akan tunjukkan. Untuk memasang kertas amplasnya teman-teman, kita memakai lem seperti ini, lem castol finish yang seperti ini. Kemudian amplasnya bisa amplas apa saja, bisa yang kain atau bisa yang kertas seperti ini. Yang kertas ini kebetulan saya punya yang kertas seperti ini, nomor gridnya nomor 360. Jadi teman-teman harus perhatikan gridnya kalau mau ngamplas, supaya tidak terlalu kasar di barangnya. Kalau barangnya terlalu kasar, nanti waktu dipoles tidak bisa mengkilat atau sulit mengkilatnya. Teman-teman sekalian, untuk memotong kertas amplasnya teman-teman tidak perlu memakai gunting sebenarnya. Cukup pakai penggaris seperti ini, penggaris dari plastik atau penggaris dari stainless bisa dipakai. Mungkin lebih bagus kalau penggaris pakai stainless, lebih tajam dan lebih gampang untuk memotong. Tapi saya punya yang plastik, jadi bisa memotong cara seperti ini. Pertama kita tentukan lebarnya dulu teman-teman. Seperti ini lebarnya. Kalau perlu kita buat yang sedikit lebih lebar dari permukaan amplasnya, seperti ini. Kira-kira lebih lebar 1 mili saja teman-teman ya. Terus di ujungnya kita juga ukur yang sama. Nah, seperti ini. Setelah itu kita tekuk sedikit, kita potong. Setelah terpotong kertasnya seperti ini teman-teman, selanjutnya kita kasih lem. Sama tekniknya kalau kita mau ngelem seperti biasanya, tekniknya sama saja. Pertama kita kasih lem di permukaan karetnya, kemudian kita juga kasih lem di permukaan kebalikannya ya. Kalau jangan di pas yang gridnya ini, kita pakai lemnya ditaruh di balik dari gridnya. Jadi misalnya gridnya di sini, berarti yang dikasih lem di sininya teman-teman. Setelah kedua permukaannya kita kasih lem teman-teman ya, terus kita tempelkan seperti biasa, kita ratakan seperti ini teman-teman. Oke, nanti kita potong.
Kelebihannya gas amplas ini kita potong agak lebih panjang sedikit untuk membuat overlappingnya seperti ini teman-teman. Ingat teman-teman, harus di atasnya teman-teman. Untuk yang di sini itu harus di atasnya amplas, harus overlapping seperti ini teman-teman. Harus overlapping seperti ini. Soalnya kalau tidak overlapping seperti ini, nanti waktu kita gunakan amplasnya itu bisa nyangkut. Jadi amplasnya gampang sobek. Jadi harus overlapping seperti ini. Terus di ujungnya kita kasih lem sedikit supaya lebih kuat. Ya, sudah selesai teman-teman. Seperti ini cara membuatnya. Terus kita tunggu beberapa menit supaya lemnya kering dan siap untuk digunakan. Tetapi ada yang berbeda teman-teman ya. Kalau teman-teman memakai amplas yang tebal seperti ini, yang kasar dan tebal seperti ini, untuk ujungnya tidak perlu di overlapping, seperti amplas yang tipis seperti ini. Amplas yang tipis seperti ini, ujungnya harus sejajar. Jadi begini. Umpamanya kita mau pasang yang tebal ini teman-teman ya. Jangan ujungnya dibuat overlapping, karena nanti waktu dipakai itu tidak nyaman, ada genjel-genjelnya gitu teman-teman. Seperti ini, dan ujungnya ini tidak perlu di overlapping seperti ini. Tidak perlu di overlapping seperti ini teman-teman. Nanti kalau dipakai dia pasti akan genjel dan tidak nyaman. Jadi sebaiknya dipotong dulu seberapa perlunya. Kemudian kita potong pas di pertemuan ujungnya ini, kita kasih tanda. Setelah itu baru kita potong teman-teman. Baru kita potong pakai gunting. Nah, seperti ini. Itu nanti ujungnya akan ketemunya sejajar, jadi tidak overlapping lagi. Ya, ketemunya nanti akan seperti ini teman-teman. Setelah selesai dilem seperti ini teman-teman, setelah kita lem, kalau teman-teman merasa ini kurang kuat lemnya kurang kuat, biasanya lem yang Castrol ini terkadang tidak kuat untuk mengelem dengan cara seperti ini. Teman-teman bisa gunakan lem G untuk menambah, supaya tidak lebih untuk menambah kekuatan di sini, supaya tidak terlepas waktu kita pakai. Jadi gunakan lem G saja. Gunakan lem G saja teman-teman, terus kemudian teman-teman bisa oleskan di pertemuannya, di kedua ujungnya sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita juga kasih di sampingnya supaya kuat dia. Ya, cukup teman-teman, seperti ini. Tunggu beberapa menit sampai mengering. Dan harus hati-hati teman-teman memakai lem G, karena lem G jangan sampai kena tangan atau kena kulit tangan. Bisa lengket di barang yang akan kita lem nanti. Lemnya sangat lengket sekali, sangat kuat sekali. Teman-teman jangan lupa ya, kalau setelah selesai di lemnya dikasih nomor grade-nya, supaya teman-teman nanti tidak lupa, karena ini saya pakai nomor 360, yang ini 360 ini, maka saya tulis di sini 360 juga, supaya nanti tidak lupa. Karena karena amplasnya sudah terpakai, itu kita sulit membedakan grade-nya.
grade-nya itu tingkat kekasaran dari amplasnya. Jadi kalau sudah terpakai terkadang itu sama bekasnya itu kadang sama grade-nya. Jadi supaya teman-teman tidak lupa, teman-teman bisa kasih tulisan di sini 360 di ban karetnya supaya tidak lupa. Ya, demikian teman-teman sekalian, bagaimana cara membuat ban amplas sendiri, dari mulai memotong karetnya sampai memotong ketannya sudah saya terangkan bagaimana cara membuatnya sendiri. Karena kadang ban amplas itu tidak disediakan di toko, jadi kita harus bisa membuatnya sendiri. Semoga video ini bermanfaat teman-teman sekalian, dan jangan lupa tetap subscribe supaya videonya lebih besar dan bisa lebih bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.